Danau. Perairan yang dikelilingi oleh daratan. Danau itu tercipta secara alami, bisa lewat aktivitas tektonik, aktivitas vulkanik, atau ketika gletser mencair. Danau sendiri memiliki manfaat yang melimpah bagi manusia, misalnya untuk irigasi, pembangkit listrik tenaga air, objek pariwisata, dan lain sebagainya. Danau juga dapat menampung kelebihan air untuk mencegah banjir pada daerah di sekitarnya. Tapi, apa yang terjadi jika danau juga dapat menyebabkan sebuah bencana besar? Kita kembali pada tahun 1984. Di Kamerun, ada sebuah danau yang bernama Danau Monon. Danau ini berlokasi di West Region, tepatnya berada di medan vulkanik Oku. Danau ini memiliki luas sekitar 0,31 km persegi, dengan kedalaman maksimal adalah 99 meter. Pada tanggal 15 Agustus 1984, beberapa warga melaporkan adanya bunyi keras yang terdengar sekitar pukul 10:30 malam. Setelah itu, mereka melihat adanya kabut putih yang berasal dari Danau Monon. Kabut itu menyebar sampai ke jalan di sebelah timur danau. Saat fajar tiba, para penduduk yang berangkat kerja melintas melalui kabut itu. Mereka mengira itu hanyalah kabut biasa. Saat mereka melintasi kabut itu, ketika kabut mulai menghilang pada pukul 10:30 pagi, ditemukan adanya 37 korban jiwa yang terbaring kaku di jalan dekat Danau Monon. Para korban tersebut dilaporkan memiliki luka bakar pada kulit. Para pihak berwenang dan para ilmuwan pada awalnya tidak dapat memahami apa yang sebenarnya terjadi atau apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi. Mereka mengira ini adalah kejahatan dalam bentuk penyerangan yang dilakukan secara diam-diam. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 21 Agustus 1986, tragedi yang serupa kembali terjadi. Tapi bukan di Danau Monon, melainkan Danau Nyos yang berada di Northwest Region di Kamerun. Danau Nyos sendiri merupakan sebuah danau yang sama seperti Danau Monon, terletak di medan vulkanik Oku. Danau Nyos sendiri memiliki luas sekitar 1,58 km persegi, dengan kedalaman maksimal 208 meter. Pada hari kejadian, seorang petani yang bernama Ephraim C. sedang berada di dalam rumahnya, di tebing, di atas Danau Nyos. Ia bersama keempat anaknya. Lalu sekitar pukul 9 malam, ia mendengar seperti ada bunyi longsoran batu. Lalu kabut putih yang aneh muncul dari danau. Di bawah, dekat dengan danau, seorang penggembala sapi yang bernama Halima Soleh sedang beristirahat bersama keempat anaknya. Mereka juga mendengar suara itu. Saat fajar tiba, C menuruni bukit. Ia melihat Danau Nyos yang biasanya berwarna biru kristal, tapi kali ini berwarna kemerahan. Biasanya ia mendengar suara burung berkicau dan suara serangga, tapi kali ini hening. Ia pun menyusuri danau itu dan mendengar suara jeritan. Ternyata itu Sule yang sedang ketakutan karena melihat sesuatu yang mengerikan. C ikut melihatnya. 31 anggota keluarga Sule menjadi korban jiwa bersama dengan 400 ternak miliknya. C berlari menuruni bukit dan menuju desa lain di sekitar Nyos. Dan hampir semua penduduk desa turut menjadi korban jiwa. Ada 1.746 korban jiwa dan 3.500 hewan ternak yang mati.
Apa yang sebenarnya terjadi? Kedua danau ini menimbulkan kejadian yang serupa. Keduanya sama-sama berlokasi di medan vulkanik Oku. Tapi yang lebih mengejutkan, meskipun kedua danau ini berlokasi di daerah medan vulkanik dan ada banyak kawah gunung berapi, kejadian itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan letusan gunung berapi. Tidak ditemukan adanya kandungan sulfur di tempat kejadian. Setelah tragedi Danau Monon, Kedutaan Amerika Serikat di Yaoundé, ibu kota Kamerun, menugaskan seorang ahli vulkanologi yang bernama Haraldur Sigurdsson untuk pergi ke tempat kejadian. Dan ya, ia tidak menemukan adanya sulfur. Ia tidak menemukan adanya peningkatan suhu secara signifikan ataupun aktivitas dari letusan gunung berapi, melainkan karbon dioksida, atau yang bisa disingkat CO2, tidak memiliki warna dan tidak memiliki bau, tidak terlihat. Di tahun 1984, Danau Monon mengeluarkan gas karbon dioksida dalam jumlah yang besar, sehingga memakan 37 korban jiwa. Para korban yang menghirup kadar gas karbon dioksida dalam jumlah besar membuat mereka mengalami gangguan pernafasan. Ternyata, ada pengendara truk yang sedang membawa 12 orang. Mesin truk itu berhenti bekerja karena kekurangan oksigen. Orang-orang di dalam truk keluar. Akan tetapi, mereka menghirup karbon dioksida dalam jumlah besar itu. Lalu, ternyata ada 2 orang yang duduk di atas truk. Mereka pun selamat, karena karbon dioksida itu lebih berat daripada udara. Dan posisi kedua korban selamat yang lebih tinggi, sehingga memungkinkan mereka untuk tetap menghirup udara. Pihak berwenang yakin bahwa kejadian serupa tidak akan terulang dalam waktu dekat. Tapi Sigurdsson tidak yakin. Setelah pulang dari Monon, Sigurdsson mengubah tesis yang sempat dibuatnya menjadi sebuah makalah ilmiah. Ia mengambil sebuah tema bahwa letusan di Danau Monon merupakan akibat dari penumpukan karbon dioksida dari magma di bawah tanah. Pada tahun 1986, Sigurdsson mengirimkan rancangan makalah tersebut ke Science, sebuah jurnal ternama di Amerika Serikat. Namun ditolak untuk dipublikasikan karena buktinya dinilai kurang konkret dan para editor yang juga kurang berminat dengan tema tersebut. Lalu beberapa bulan kemudian, kejadian serupa kembali terulang. Kali ini Danau Nyos, dan kali ini jauh lebih mengerikan. Tidak ada peringatan. Seketika saja pada malam itu, Danau Nyos meletus dan membentuk awan gas tebal mematikan yang mengandung sekitar 1,6 juta ton karbon dioksida. Tapi karena beratnya, sehingga awan gas itu tetap bergerak dekat permukaan tanah. Awan gas itu bergerak dengan kecepatan 20-50 km per jam dan menuju desa-desa sekitar Danau Nyos. Desa Kam, Desa Nyos, Cha, Munji, Dejingbe, dan Subum. Dengan desa yang paling banyak terdampak adalah Desa Nyos, Cha, dan Subum. Ada sekitar 4.000 penduduk yang mengungsi. Banyak dari mereka yang mengalami masalah pernafasan, lesi, dan juga kelumpuhan. Bahkan sampai ada istilah dalam bahasa Swahili, yaitu mazuku, yang merujuk pada awan gas beracun yang kaya akan karbon dioksida. Secara harfiah, mazuku sendiri berarti angin jahat. Selain awan gas, letusan Danau Nyos juga ternyata menimbulkan gelombang air seperti sebuah tsunami yang meratakan hamparan vegetasi di sekitarnya. Kejadian di Danau Monon dan Danau Nyos dikenal sebagai letusan limnik. Letusan limnik adalah jenis letusan yang terjadi pada danau ketika kadar karbon dioksida dalam jumlah besar secara mendadak meletus dari dasar danau, yang kemudian
membentuk awan gas mematikan. Danau Monon dan Nyos sama-sama terletak di atas kawah yang terbentuk dari letusan gunung berapi sebelumnya. Karbon dioksida yang jumlahnya besar kemungkinan berasal dari magma di bawah danau. Artinya, pendapat Sigurdsson benar adanya. Terdapat kantong magma di bawah Danau Monon dan Nyos. Kantong magma ini mengalirkan karbon dioksida. Lalu karbon dioksida itu masuk hingga ke bagian dasar danau. Dan karbon dioksida larut dalam air danau. Selama ratusan tahun, karbon dioksida terus mengalir dari kantong magma tersebut. Sehingga lama-kelamaan membuatnya menumpuk di bagian dasar danau. Lambat laun, air danau mencapai batas kejenuhan, di mana karbon dioksida tidak bisa larut lagi. Dan saat melebihi batasnya, karbon dioksida itu meledak dan menciptakan awan gas yang beracun. Dan awan gas itu lebih berat daripada udara, sehingga bergerak turun menuju pemukiman warga. Majalah Smithsonian menggambarkan kejadian ini seperti sebuah botol soda raksasa yang dikocok selama berabad-abad. Dan ada satu momen saat tutup botol dibuka, miliaran kubik karbon dioksida akan menyebar kemana-mana. Setelah mengetahui penyebab utama letusan Danau Monon dan Nyos, para peneliti mencari cara agar kejadian tersebut tidak akan terulang di masa depan, atau setidaknya mengurangi dampaknya. Di bulan Maret dan April 1992, uji pendahuluan dilakukan di Danau Monon, menggunakan 2 pipa polietilen sepanjang 70 meter yang digantung satu persatu pada sebuah rakit apung. Jadi fungsinya untuk mengalirkan karbon dioksida yang kemungkinan besar masih berada di dasar danau, atau lebih tepatnya disebut degassing, alias menghilangkan gas terlarut dalam cairan. Kemudian uji coba yang serupa dilakukan di Danau Nyos pada tahun 1995. Selanjutnya, setelah pendanaan telah mencukupi, instalasi atau pemasangan pipa secara permanen di Danau Nyos akhirnya dilakukan pada tahun 2001, di mana terbentuk pancuran setinggi 50 meter, seperti yang bisa kalian lihat pada gambar berikut. Dan instalasi di Danau Monon pada tahun 2003. 2 pipa tambahan dipasang di Danau Monon pada tahun 2006 dan di Danau Nyos pada tahun 2010. Berkat pemasangan pipa-pipa ini, kadar karbon dioksida terlarut dalam kedua danau itu menurun seiring waktu. Konsep serupa juga dipasang pada danau lain yang berpotensi mengakibatkan tragedi serupa. Danau Kivu. Sebetulnya, tragedi perairan yang meletus dan mengeluarkan gas beracun bukan hanya terjadi di Kamerun. Jika kita melihat beberapa tahun lebih awal lagi, yaitu pada tahun 1979, ada tragedi Kawah Siniladieng di Indonesia, di mana Kawah Siniladieng meletus dan mengeluarkan gas beracun, yang waktu itu memakan 149 korban jiwa.